Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa tinahu ila yaumil qiyamah. Maba'dah, seluruh sahabatku, teman-teman mahasiswa yang saya cintai, saya banggakan, syukur alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan untuk perkuliahan kita dalam mata kuliah Pancasila. Baik, melalui video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Setelah seminggu yang lalu kita membahas Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, maka hari ini kita akan berbicara tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila itu merupakan filsafat bangsa Indonesia, mengandung pengertian sebagai hasil perenungan mendalam dari para tokoh pendiri bangsa atau pendiri negara yang kita kenal dengan founding father ketika berusaha menggali nilai-nilai dasar dan merumuskan dasar negara untuk di atasnya didirikan negara Republik Indonesia. Hasil perenungan itu secara resmi disahkan bersamaan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang pada pertemuan beberapa waktu yang lalu, bagaimana historisitas dari lahirnya Pancasila itu sudah kita bahas melalui sidang pertama BPUPKI yang kemudian ditindaklanjuti dalam Panitia 9 sampai kemudian melahirkan yang namanya Piagam Jakarta. Kemudian pada akhirnya disahkan yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Presiden Soekarno bersama dengan wakilnya yaitu Muhammad Hatta, di mana pada saat itu bunyi dari proklamasi itu atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat, bangsa, yang semua itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lain yang ada di dunia, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan lain sebagainya. Jadi, Pancasila itu merupakan cerminan dari sistem filsafat bangsa Indonesia ini, di mana dari sila-sila Pancasila yang ada di dalam Pancasila itu tentu kita akan melihat bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya, kemudian juga dengan dirinya sendiri, sesama, serta masyarakat dalam bangsa negara, yang itu semuanya dipersatukan, ya, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, ini merupakan satu di antara sistem filsafat yang ada di dalam bangsa Indonesia yang terumus dalam Pancasila. Nah, kekhasan nilai filsafat yang terkandung dalam Pancasila itu berkembang dalam budaya dan peradaban Indonesia, terutama sebagai jiwa dan asas kerohanian bangsa dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, nilai filsafat Pancasila baik sebagai pandangan hidup atau filsafat hidup Weltanschauung bangsa maupun sebagai jiwa bangsa atau jati diri nasional memberikan identitas dan integritas serta martabat bangsa dalam menghadapi budaya dan peradaban dunia. Nah, ini mengandung satu pengertian bahwa sebagai salah satu negara yang ada di dunia, maka Indonesia tidak pernah lepas dari interaksi dengan negara-negara yang lainnya.
Tentu dalam proses interaksi bersama dengan negara-negara yang lain, itu nanti akan terjadi proses pertukaran dari budaya, arus budaya luar akan masuk ke dalam negara Indonesia. Tetapi bagaimana kemudian Indonesia ini menfilter berbagai macam adat istiadat, budaya, dan lain sebagainya yang berasal dari luar negeri. Nah, inilah yang kemudian Pancasila sebagai sistem filsafat atau sebagai nilai filsafat yang ada di Indonesia ini menjadi identitas, ya, menjadi identitas nasional, menjadi sebuah ciri khas yang nanti akan membedakannya dari peradaban-peradaban juga budaya-budaya luar. Nah, apa sih sebenarnya pengertian filsafat itu? Istilah filsafat itu sesungguhnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang tersusun dari dua kata, yaitu philos. Nah, philos itu memiliki arti cinta, atau philia itu memiliki arti persahabatan, tertarik kepada. Dan yang kedua itu adalah kata sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, praktis, intelijensia. Nah, dengan demikian maka filosofi itu secara harfiah memiliki arti mencintai kebijaksanaan. Jadi filsafat itu secara harfiah bisa diartikan sebagai cinta kebijaksanaan. Nah, kata kebijaksanaan di dalam bahasa Inggris itu juga dikenal dengan istilah wisdom. Nah, wisdom itu memiliki makna upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Nah, ini. Nah, filsafat merupakan ilmu yang berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Berdasarkan pengertian umum ini, ciri-ciri filsafat dapat disebut sebagai usaha berpikir radikal, menyeluruh dan integral, atau dapat dikatakan sebagai suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Jadi, setelah kita tadi memaknai filsafat secara harfiah, maka filsafat secara umum menurut istilah itu, filsafat diartikan sebagai upaya atau usaha untuk menyelidiki segala hakikat sesuatu untuk memperoleh sebuah kebenaran. Nah, dengan demikian mengacu pada definisi tersebut, maka yang namanya filsafat itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, berpikir secara radikal. Apa itu artinya berpikir secara radikal? Artinya berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Itu namanya berpikir radikal. Tidak hanya sekedar terlintas sudah mengambil keputusan, tidak. Tetapi berpikir radikal itu artinya adalah berpikir secara mendalam sampai ketemu hal-hal yang terkecil di antara hal-hal yang terpikirkan. Kemudian juga menyeluruh, artinya tidak hanya mengambil secara globalnya saja, tetapi secara mendetail sampai pada titik-titik di mana itu masih bisa dijangkau oleh akal dan pikiran manusia. Kemudian juga integral, artinya di situ secara komprehensif, ya, saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, inilah ciri-ciri yang ada di dalam proses berpikir secara filosofis, ya, berpikir secara filosofis. Jadi ada sebuah upaya yang sungguh-sungguh untuk menemukan sebuah kebenaran. Ini yang ada di dalam filsafat itu. Nah, kemudian filsafat Pancasila itu masuk dalam kategori filsafat praktis. Sehingga filsafat Pancasila itu tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak
hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari atau way of life atau Weltanschauung agar hidup bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin baik di dunia maupun di akhirat. Jadi Pancasila tidak sekedar selesai dalam pemikiran orang-orang di Indonesia atau para tokoh-tokoh founding father Indonesia, tetapi Pancasila juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari oleh seluruh warga yang ada dan tinggal di negara Indonesia. Nah, kemudian apa sebenarnya dasar ontologis dari Pancasila itu? Jadi kalau kita belajar filsafat, maka itu ada sisi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Sekarang apa sih sebenarnya dasar ontologis dari Pancasila? Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis. Manusia Indonesia menjadi dasar adanya Pancasila. Manusia Indonesia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat raga dan jiwa, jasmani dan rohani, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi, berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah, inilah dasar ontologis dari Pancasila itu. Jadi kembali kepada manusia Indonesia itu sendiri, ya, manusia yang ada di dalam Indonesia itu sendiri. Selanjutnya dasar epistemologisnya apa? Epistemologi Pancasila itu terkait dengan sumber dasar pengetahuan Pancasila. Eksistensi Pancasila dibangun sebagai abstraksi dan penyederhanaan terhadap realitas yang ada dalam masyarakat bangsa Indonesia dengan lingkungan yang heterogen, multikultur, dan multi etnik dengan cara menggali nilai-nilai yang memiliki kemiripan dan kesamaan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat bangsa Indonesia. Ini dasar epistemologisnya. Mengingat ketika kemarin kita sudah perbincangkan bagaimana kemudian Pancasila ini muncul, awalnya digodok dalam sidang BPUPKI, kemudian juga panitia 9 sampai PPKI, ya, sampai kemudian yang setelah panitia 9 itu ada Piagam Jakarta yang kemudian disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 yang pada akhirnya menghapus 7 kata setelah kata ketuhanan pada sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Nah, ini dalam proses itu terjadi dialog yang cukup panjang, panas, sehingga kemudian ditemukanlah satu titik di mana masalah itu harus dipecahkan oleh seluruh bangsa Indonesia, yakni karena adanya keheterogenan, multikultur, multietnik, maka kemudian di situ dihapus 7 kata itu. Nah, ini sebagai sebuah upaya untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh bangsa. Kemudian dasar aksiologisnya, aksiologi terkait erat dengan penelaahan atas nilai. Dari aspek aksiologi, Pancasila tidak bisa dilepaskan dari manusia Indonesia sebagai latar belakang. Karena Pancasila bukan nilai yang ada dengan sendirinya atau given value, melainkan nilai yang diciptakan atau created value oleh manusia Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila hanya bisa dimengerti dengan mengenal manusia Indonesia dan latar belakangnya. Ini kalau kita ingin mengerti secara lebih rigid tentang aksiologis Pancasila itu. Pancasila mengandung nilai baik intrinsik maupun ekstrinsik atau instrumental. Nilai intrinsik Pancasila adalah hasil perpaduan antara nilai asli milik bangsa Indonesia dan nilai yang diambil dari budaya luar Indonesia, baik yang diserap pada saat Indonesia memasuki masa sejarah abad 4 Masehi, masa imperialis, maupun yang diambil oleh para kaum cendekiawan
seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan para pejuang kemerdekaan lainnya yang mengambil nilai-nilai modern saat belajar ke negara Belanda. Nah, oleh sebab itulah maka meskipun Pancasila itu memiliki nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, tetapi Pancasila kemudian tidak lantas menolak dan meniadakan nilai-nilai modern dari negara-negara yang lainnya. Nilai-nilai modern yang itu dianggap bagus, itu masih tetap diadopsi di Pancasila. Nah, hakikat sila-sila dalam Pancasila itu bisa dipahami dalam 3 kategori. Yang pertama hakikat secara abstrak, hakikat pribadi, dan hakikat konkret. Secara hakikat abstraknya, maka yang disebut hakikat abstrak itu juga disebut sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. Hakikat abstrak dari sila-sila Pancasila menunjuk pada kata ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, ini hakikat abstraknya. Nah, oleh sebab itu maka menurut bentuknya Pancasila terdiri atas kata-kata dasar Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil yang dibubuhi awalan dan akhiran berupa ke dan an. Sila 1, 2, 4, dan 5. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, ya, kerakyatan, keadilan. Nah, ini ya, ini yang ketiga itu per dan an. Nah, kedua macam awalan dan akhiran itu mempunyai kesamaan dalam maksudnya yang pokok, ialah membuat abstrak atau mujarrad, tidak maujud atau lebih tidak maujud arti daripada kata dasarnya. Ya, jadi itu abstrak. Nah, secara hakikat pribadi bagaimana? Hakikat pribadi sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus, artinya terikat kepada barang sesuatu. Hakikat pribadi Pancasila menunjuk pada ciri-ciri khusus sila-sila Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia, yaitu adat istiadat, nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, sifat dan karakter yang melekat pada bangsa Indonesia, sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain di dunia. Sifat-sifat dan ciri-ciri ini tetap melekat dan ada pada bangsa Indonesia. Hakikat pribadi inilah yang realisasinya sering disebut sebagai kepribadian dan totalitas konkretnya disebut kepribadian Pancasila. Hakikat konkret apa itu? Hakikat konkret yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya. Hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Dalam realisasinya Pancasila adalah pedoman praktis, yaitu dalam wujud pelaksanaan praktis dalam kehidupan negara, bangsa, dan negara Indonesia yang sesuai dengan kenyataan sehari-hari, tempat, keadaan, dan waktu. Dengan realisasi hakikat konkret itu, pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan negara setiap hari bersifat dinamis, antisipatif, dan sesuai dengan perkembangan waktu, keadaan, serta perubahan zaman. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.